Jadi kalau kita bisa simpulkan, segmentasi pasar itu sebetulnya adalah proses kita untuk mengklasifikasi orang agar orang yang membentuk pasar tertentu nih, agar bisa menjadi kelompok yang lebih kecil, kelompok yang lebih akurat gitu. Jadi memang kita sudah tahu nih, misalnya orang yang suka produk kita itu perempuan, tapi kita lebih segmentasinya, misalnya kita tajamkan lagi, umurnya berapa, pendidikannya apa gitu, sehingga kita akan mendapatkan pada akhirnya sebuah kelompok yang lebih kecil dan lebih akurat, dan kelompok itu akan menggambarkan potensi yang makin besar untuk mengambil keputusan pembelian terhadap produk kita. Nah, untuk melakukan segmentasi pasar memang kita butuh data ya. Banyak data yang bisa kita pakai untuk melakukan itu. Antara lain data pemerintah. Data pemerintah bisa diperoleh antara lain dari BPS, hasil sensus dan lain sebagainya. Bisa juga kita peroleh data melalui riset-riset hasil penelitian orang seperti yang tadi kita gunakan, kita referensi di awal. Beberapa peneliti yang memang mengkhususkan dalam penelitian tentang perilaku maupun preferensi. Lalu kemudian bisa juga berasal dari asosiasi perdagangan atau penelitian-penelitian yang dilakukan perusahaan. Banyak sekali konsultan-konsultan penelitian dari perusahaan itu memperjualbelikan hasil penelitian karena memang banyak penelitian bermanfaat untuk semua perusahaan. Salah satu contoh bagaimana mensegmentasi pasar berdasarkan demografi yang kita bisa lihat, demografi atas generasi. Jadi bukan lagi atas umur, di atas umur tapi dalam kelompok generasi, yaitu generasi baby boom, generasi X dan generasi Y. Ini akan menghasilkan target yang berbeda karena tiap generasi punya perilaku yang berbeda. Sementara itu, kalau kita memisahkan segmentasi pasar berbasis pendapatan, maka akan ada dua kelompok, yaitu segmentasi berbasis disposable income maupun segmentasi berbasis discretionary income. Kalau yang disposable income itu adalah segmentasi yang didasarkan pada belanja setelah dikurangi pajak. Ini saya ngambil contoh, misalnya dia mempunyai fleksibilitas yang lebar karena belanja pokoknya itu masih bisa sangat fleksibel. Misalnya ini keluarga ini ingin selalu setiap bulan mengkonsumsi mie instan, maka dia masih bisa memilih sebagai bahan pokok apakah dia akan beli merek tertentu, merek A, merek B, atau merek C. Itu menunjukkan bahwa segmentasi pasarnya memang didasarkan pada disposable income. Sedangkan segmentasi pasar bila didasarkan pada discretionary income, maka pendapatan yang sangat fleksibel untuk dibelanjakan adalah pendapatan setelah belanja bahan pokok. Artinya fleksibilitas dia tidak terjadi pada level mie instan, tapi pada level lain yang tidak pokok, misalnya sapu tangan, kaos kaki, sepatu, dan lain sebagainya. Ini akan sangat berbeda sebagai target market untuk barang-barang kita. Penggunaan segmentasi pasar yang benar pada dasarnya adalah apabila kita menggunakan segmentasi pasar ini secara bersamaan dan terintegrasi, baik demografi, geografi, psikografi maupun perilaku. Coba perhatikan gambar ini. Apabila kita memiliki irisan antara demografi dengan geografi, misalnya kita udah menetapkan nih bahwa demografinya adalah perempuan, bekerja, umurnya sekian. Lalu geografinya udah kita tetapkan juga, berasal dari tempat tertentu. Dan kita sudah menerapkan juga bahwa psikografinya, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya hobi, misalnya senam. Lalu yang terakhir, perilakunya adalah belanja di mall. Maka kita akan dapatkan profil yang sangat sempit, profil yang sangat akurat, yang membentuk profil pasar yang lebih komprehensif dibandingkan kalau kita hanya memotong atau mengklasifikasi pasar kita berdasarkan demografi saja, atau geografi saja, atau psikografi saja, atau perilaku saja. Jadi penggunaan secara bersama-sama keempat tipe ini akan menghasilkan profil pasar yang sangat akurat dan sangat komprehensif. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah profil komprehensif ini segmennya kecil gitu? Pertanyaan orang akan selalu begitu. Ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa secara empiris ternyata bahwa 80% penjualan dari banyak perusahaan itu ditentukan oleh 20% konsumen loyal yang sebetulnya adalah konsumen komprehensif tadi. Jadi artinya, adik-adik sekalian, kalau kalian bisa menghasilkan atau bisa menemukan konsumen yang komprehensif, maka kalian akan menemukan konsumen loyal. Dan konsumen loyal ini akan mendriving atau akan mendorong 80% penjualan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Jadi jangan khawatir bahwa sebetulnya kita lakukan segmentasi yang lebih komprehensif akan lebih baik. Memang sayangnya banyak bisnis lebih suka melakukan mass marketing atau tidak mensegmentasi pasarnya secara sangat detail. Biasanya mereka hanya menggunakan satu tipe segmentasi, misalnya demografi saja.
atau satu strategi untuk meraih semua konsumen. Ini memang tidak salah, tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan tergantung pada untung rugi bagaimana segmentasi itu dilakukan dan apa hasil yang sebetulnya kita inginkan. Kalau kita bicara tentang mass marketing, sebetulnya keuntungan yang kita hasilkan adalah bahwa kita akan memperoleh economic of scale dari penjualan kita. Jadi artinya penjualan kita akan proportionally tergantung pada proporsi dari segmen kita. Misalnya, kalau kita berpikir bahwa konsumen kita itu adalah orang perempuan, maka kita udah pasti akan memperoleh economic scale 50% dari orang Indonesia, karena 50% dari orang Indonesia perempuan. Demikian seterusnya. Lalu memang keuntungan lainnya dari mass marketing adalah kita akan dapat menyederhanakan rencana pemasaran, karena rencana pemasarannya jadi sangat simpel. Tapi kerugiannya ada. Kenapa? Karena dengan segmen atau target pasar yang sangat lebar, kompetitor bisa saja melihat ada peluang untuk mengisi kebutuhan konsumen yang sangat spesifik. Jadi dari antara konsumen perempuan yang tadi yang misalnya sudah kita tetapkan, ternyata dia membidik konsumen perempuan dengan tingkat income tinggi, maka dia akan bisa datang seorang kompetitor yang mengambil target kelompok wanita yang berincome tinggi. Dan ini apabila terus-menerus terjadi akan sangat merugikan pasar kita. Sebaliknya, niche marketing atau bagaimana mensegmentasi pasar secara detail, secara komprehensif, itu akan menghasilkan keuntungan bahwa kita akan memperoleh target pasar yang sangat presisi. Artinya, tingkat peluang keberhasilan proses pemasaran kita akan menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena kita sudah sangat yakin bahwa mereka adalah orang yang punya kebutuhan, punya minat, dan mereka berpeluang untuk membeli produk kita, punya potensi untuk membeli produk kita. Kerugiannya memang untuk menyusun sebuah proses segmentasi pasar yang sangat detail itu membutuhkan biaya tinggi, terutama di biaya riset, dan nanti pada akhirnya di biaya penyusunan perencanaan. Dan nanti untuk implementasinya dalam bauran pemasaran, implementasinya dalam pengembangan produk, dalam pengembangan tempat pemasaran, dalam pengembangan dalam penetapan harga, dan dalam penetapan cara promosi akan menjadi sangat mahal karena sangat spesifik. Itu sebabnya mungkin niche market kurang terlalu disukai, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai budget terbatas untuk pelaksanaan riset dan perencanaan pemasaran. Baik, itu kira-kira adik-adik yang saya bisa sampaikan tentang segmentasi pasar. Kita akan memiliki sebuah responsi di sini yang terdiri dari 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pertanyaan di dalam Google Classroom kita. Selamat mengerjakan, semoga semuanya bermanfaat buat kita. Kita akan ketemu lagi di dalam bagian keempat, pelaksanaan pasaran. Terima kasih.